Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Martini, mahasiswi dari Prodi BKP PGMI semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 2203029. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas kelima dari mata kuliah ilmu kalam, yaitu menjelaskan firqah-firqah dalam ilmu kalam. Yang pertama, firqah Syiah. Sejarah Syiah bermula dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Pada saat itu muncul perdebatan tentang siapa yang seharusnya memimpin umat Islam. Syiah merupakan golongan atau para pengikut yang menyanjung tinggi Ali bin Abi Thalib. Mereka berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya lebih berhak menjadi khalifah daripada para sahabat yang lain. Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengutus secara langsung Sayyidina Ali sebagai penerusnya, sehingga mereka menganggap Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan telah merebut hak Ali. Inti dari ajaran Syiah adalah masalah khilafah, yang pada akhirnya menjadi masalah politik yang memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Sebagaimana hadis berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, As-si'atu aqdamul mazahibis siyasiyatil islamiyah, wa qad dzakarna annahum duharu bimadhi bihim fi akhiri asri Utsman radhiyallahu anhu wa nama wa'tarara fi ahdi Ali radhiyallahu anhu. Artinya, Syiah adalah golongan politik pertama dalam Islam, dan telah kami sebutkan bahwa mereka itu muncul pada akhir pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu, tumbuh dan subur pada masa pemerintahan Ali radhiyallahu anhu. Kaum Syiah sejak menjadi pengikut Ali sesudah peristiwa perang Jamal dan Siffin terpecah belah menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan Syiah yang mengikuti Sayyidina Ali. Golongan ini tidak mengecam para sahabat. Dalam diri mereka terdapat rasa cinta untuk memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka sadar betul bahwa yang mereka perangi adalah saudara mereka sendiri. Yang kedua, golongan Tafdiliyah, yaitu kelompok yang meyakini Sayyidina Ali memiliki derajat yang lebih tinggi dari para sahabat lainnya. Mereka menempatkan Ali di atas segala-galanya dan memandangnya sebagai figur yang paling utama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, golongan Sabaiyah atau golongan pengikut Abdullah bin Sa'ba. Golongan ini merupakan golongan ekstrim yang berpendapat bahwa semua sahabat Nabi adalah kafir dan berdosa besar. Dan yang terakhir yaitu golongan Gulat, yaitu golongan yang paling sesat, paling bid'ah di antara golongan-golongan lain. Mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah masuk kepada diri Nabi Isa alaihi wasallam. Pembahasan yang kedua yaitu firqah Khawarij. Khawarij pertama kali muncul pada akhir masa pemerintahan Sayyidina Ali. Asal usul nama Khawarij berasal dari bahasa Arab yang berarti mereka yang keluar. Nama ini merujuk pada kelompok yang keluar dari pasukan Sayyidina Ali setelah terjadi peristiwa tahkim atau arbitrase antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Pada tahun 657 Masehi, Sayyidina Ali dan Muawiyah sepakat untuk menyelesaikan konflik mereka melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga. Hal ini dianggap sebagai langkah yang kontroversial oleh sebagian pengikut Sayyidina Ali. Mereka memandang tahkim ini sebagai pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan otoritas Islam. Sebuah kelompok kecil dari pengikut Sayyidina Ali yang menentang arbitrase ini memutuskan untuk meninggalkan pasukan Sayyidina Ali dan membentuk kelompok mereka sendiri yang kemudian dikenal sebagai Khawarij. Mereka menjadi membenci Sayyidina Ali karena menganggap Sayyidina Ali ini lemah dan tidak bisa menegakkan kebenaran, dan mereka pun menuntut Ali untuk mengakui kesalahannya karena mau menerima tahkim. Kaum Khawarij terkadang menamakan diri mereka sebagai kaum syurah, yang artinya orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawarij memiliki keyakinan yang sangat ketat. Mereka menganggap bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum.
Ajaran pokok firqah Khawarij ialah khilafah, dosa, dan iman. Adapun aliran-aliran Khawarij adalah sebagai berikut. Yang pertama As-Sufriyah, yaitu golongan yang dipimpin oleh Ziyad bin Al-Asfar. Mereka menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar harus diberikan hukuman yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Al-Ibadiyah. Aliran ini dipimpin oleh Abdullah ibnu Ibad. Mereka merupakan penganut Khawarij yang paling moderat dan dekat dengan paham Sunni. Aliran ini masih bertahan hingga saat ini. Yang ketiga kaum Al-Muhakkimah, yaitu mereka yang dikenal dengan prinsip la hukma illallah, yang artinya tidak ada hukum selain hukum Allah. Yang keempat Al-Azariqah, yaitu merupakan aliran yang terkenal dengan kefanatikan mereka dalam menggunakan kekerasan dan terorisme untuk mencapai tujuan politik dan agama. Mereka dikenal sebagai kelompok yang sangat militan dan ekstremis. Yang kelima Al-Najdah. Golongan Al-Najdah sejalan dengan Al-Azariqah karena mereka tidak setuju dengan penggunaan istilah musyrik bagi orang yang tidak mengikuti paham Al-Azariqah. Mereka memandang halal untuk membunuh perempuan dan anak-anak muslim yang tidak sepaham dengan mereka dengan alasan musyrik. Dan yang terakhir ada Al-Ajaridah, yaitu aliran pengikut Abdul Karim bin Ajrod. Mereka berpendapat bahwa hijrah bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan hanya kebajikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.